Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu-ibu mengamuk di jalanan dan mencegat sebuah angkot di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk, mencegat angkot dan memaksa seorang penumpang wanita turun. Macet. Ibu-ibu seakan tak peduli, aksinya membuat macet. Macet. Supir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi, awalnya ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki suaminya main pandang dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tak terima. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, dugaan karena main pandang sehingga memicu emosi dari pasangan ya. Iya, padahal cuma senyum aja kok tiba-tiba langsung mengamuk, itu bingung juga ya. Ya, itu pentingnya namanya mengenal dan juga percaya terhadap pasangan. Tapi kan cuma senyum doang, mungkin bahwa ya nengok nggak sengaja tapi kayaknya sensitif. Atau mungkin antara berdua ini mungkin lagi sensitif gitu ya. Banyak faktor mungkin kita nggak tahu di belakangnya seperti apa atau dia, tapi ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Untuk memilih pasangan. Ya, memilih pasangan dan juga lebih berhati-hati ketika sedang bertindak, ya, apalagi di jalan raya, jangan sampai tadi membuat kemacetan. Iya, karena merembet kemana-mana ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana ada seorang pedagang kerupuk di Tangerang Selatan, Banten dilarikan ke rumah sakit akibat ditikam oleh sesama pedagang. Ya, penikaman terjadi karena pelaku tak terima ada saingan dalam berjualan. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakan Jadi Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang wanita yang berprofesi sebagai guru tewas terlindas truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban terpental dari sepeda motornya hingga terjatuh ke kolong truk. Pinggir. Seorang wanita pengendara sepeda motor tergeletak di jalan usai tertabrak truk sampah di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak di arah belakang. Korban yang diketahui berprofesi sebagai guru ini terpental ke kolong truk sampah usai ditabrak dari belakang. Saat kecelakaan, korban dalam perjalanan ke sekolah untuk mengajar. Dari keterangan warga, pengendara motor itu diduga hilang kendali saat melalui kondisi jalan bergelombang. Motor oleng dan terjatuh saat sebuah truk muncul dengan kecepatan tinggi. Kalau melihat dari videonya dia ada di posisi ban depan. Iya. Oke. Kalau kejadian kayak gini sering di sini Bang? Kejadian sering tapi belum pernah makan korban. Oh, baru iya. Kali ini. Baru kali makan korban. Tabrakan yang namanya tabrakan sering lah ya. Iya. Sementara itu, guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, truk sampah tersebut langsung diamankan petugas kepolisian. Sementara sang supir langsung dimintai keterangan di Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Sementara itu, viral di media sosial, mobil pengawal Gubernur Jawa Timur diberhentikan warga di Jalan Kutai, Surabaya. Ya, warga memberhentikan mobil tersebut untuk meminta pertolongan mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Inilah
Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami berhenti turun menolong beliaunya, lanjut membawa ke rumah sakit untuk Ibu Gubernur Jatim, lanjut jalan sendiri tanpa pengawalan, lanjut ke Menganti Gresik. Sedangkan saya melanjutkan membawa ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu dan anak yang sedang dilahirkan di pinggir jalan tersebut. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, teror cinta dunia maya berakhir petaka. Seorang mahasiswi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pemerasan puluhan juta rupiah. Ya, sebelumnya korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang dikenal lewat game online. Kiri. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mengamankan pria pelaku pemerasan Aldi Hermawan Sidabutar, 20 tahun, seorang penjual somai di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Modus pemerasan bermula saat Aldi dan korban, seorang mahasiswi, saling kenal di game online. Hubungan keduanya kian dekat hingga pelaku minta korban melakukan video call seks. Di saat itulah pelaku menyimpan foto korban di aplikasi ponsel. Pelaku yang mengaku sebagai karyawan BUMN terhadap korban selanjutnya memeras korban dengan minta ditransfer sejumlah uang. Jika korban tak menuruti permintaannya, pelaku ancam akan menyebarkan video korban. Korban pun alami kerugian puluhan juta rupiah. Pertemanan di game online, dekat ke WA, kemudian video call, kemudian sampai terjadi pengancaman dan pemerasan, akan menyebarkan foto-foto bugilnya jadi kepada masyarakat semuanya. Kini kasus pemerasan tengah ditangani Satreskrim Polresta Padang dan pelaku beserta barang bukti sudah diamankan. Warga dihimbau untuk lebih waspada dengan tindak kriminal dengan berbagai modus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa polisi menangkap basah seorang sopir truk yang akan menyelundupkan 800 liter BBM bersubsidi jenis solar di salah satu SPBU di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, saat beraksi pelaku bekerja sama dengan oknum operator SPBU dengan mengisi BBM ke tangki yang dimodifikasi. Satreskrim Polres Goa mengamankan seorang sopir truk yang kedapatan menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi operator kau di sini, kau biarkan kau tugasmu di sini, ya karyawan sama-sama. Tapi bukan tugasnya pada saat itu, tugasmu kan? Selain menangkap sopir truk, petugas juga mengamankan seorang operator SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar. Petugas menemukan 800 liter solar di dalam tangki yang sudah dimodifikasi. Aksi penyelundupan BBM bersubsidi ini terungkap atas laporan warga yang melihat truk berhenti selama saat mengisi BBM. Pompa yang disedot ke tangki yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan fakta dalam bentuk keterangan yang bersangkutan, ambilnya hanya di SPBU ini. Cuma dia berkali-kali mengisi bersangkutan berdasarkan keterangan dari pengawas bahwa yang bersangkutan ternyata dia adalah operator di SPBU ini. Jadi dia karyawan juga sekaligus. Namun pada saat itu peristiwa terjadi, yang bersangkutan tidak sedang bertugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukman, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan perabahan kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damshat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damshat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah, Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut, hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dan Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia. Dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan IMADE Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damshat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.